kesempatan kali ini saya akan mengalur sebuah cerita film yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu tentang seorang gadis yang sangat muda dan cantik. Namun dia justru malah jatuh hati dengan pria yang sudah beristri dan berumur jauh lebih tua darinya. Oke lah, tekan subscribe lalu kita mulai saja alur cerita filmnya. Nandito ka na. Dito na ako. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Mia, yang mana ternyata dia baru saja ditinggal pergi oleh sang ayah, sehingga dia pun memutuskan untuk pergi dan tinggal bersama saudara laki-lakinya di sebuah desa. Saat sampai di desa, Mia pun dibantu oleh saudaranya itu yang bernama Johnny. Lalu tak lama setelah itu datanglah seorang pria yang membantu untuk membawa barang-barang Mia. Pria ini bernama Peter, yang mana ternyata Peter adalah pemilik kontrakan yang akan ditinggali oleh Mia dan Johnny. Kemudian setelah sampai, Mia pun berkenalan dengan si Peter, dan tampak pandangan Mia yang sedikit berbeda ketika melihat Peter. Setelah beberapa hari tinggal di desa, Mia pun mulai tampak bosan dan dia pun meminta izin kepada Johnny bahwa dia ingin berjalan-jalan dan menikmati suasana desa. Setelah puas berjalan-jalan di malam harinya, Mia pun diam-diam mencoba keluar dengan hanya bermodalkan sebuah senter. Kemudian tanpa tak sengaja, Mia pun menemukan ada sebuah rumah kecil di tengah-tengah hutan, yang mana ternyata rumah itu adalah sebuah kafe yang ada di desa tersebut. Mia pun mencoba masuk ke dalam kafe tersebut dan dia pun dikagetkan oleh Peter yang berada di sana, di mana dia tampak sedang bersiap-siap untuk bernyanyi di atas panggung. Peter yang melihat Mia baru datang lalu mengatakan bahwa lagu yang akan dinyanyikan khusus untuk tamu cantik yang baru saja datang ke desa tersebut, yang tak lain tak bukan adalah Mia sendiri. Dan Mia pun tampak sangat senang mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Peter. Kemudian di saat Mia ingin pulang dan membayar tagihannya, tanpa disadari ternyata dia telah menjatuhkan dompetnya. Peter pun yang kebetulan ada di sana dan akan pulang juga. Kemudian dia pun menawarkan membayar tagihan Mia. Lalu Peter pun mengantarkan Mia untuk pulang ke rumahnya. Mia pun tampak amat bahagia karena dibantu oleh Peter sendiri. Saat sudah sampai di rumah, Mia pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Peter. Lalu Mia pun menawarkan senter kepada Peter sebagai penerang jalan untuk dia pulang. Namun dia pun menolaknya karena Peter sudah hafal dengan keadaan jalan yang ada di desanya. Lalu di keesokan paginya, Johnny pun datang membangunkan Mia yang sedang tertidur hampir larut siang. Ternyata di sini Johnny tahu bahwa Mia telah keluar secara diam-diam tadi malam, dan Johnny juga menemukan dompet milik Mia di halaman kontrakannya. Kemudian di keesokan harinya, Peter pun datang untuk menemui Johnny karena dia ingin menagih uang sewa kontrakan tersebut. Namun Johnny tidak ada di rumah sehingga Peter pun memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu setelah Johnny pulang, Mia pun mengatakan bahwa dia ingin mengantarkan uang sewa kontrakan itu sembari berjalan-jalan di sekeliling desa. Dan Johnny pun yang kebetulan sedang sibuk pada hari itu mengizinkan Mia untuk pergi mengantarkan uang sewa kontrakan tersebut. Dan Mia pun pergi ke rumah Peter untuk mengantarkan uang tersebut. Saat dia sampai di rumah Peter dan memberikan uang sewa kontrakan tersebut, dia pun dikagetkan dengan kemunculan seorang wanita yang tak lain dan tak bukan adalah istri dari Peter sendiri yang bernama Giselle. Mereka sudah lama menikah, namun ternyata Peter dan Giselle belum dikaruniai seorang anak. Giselle sendiri adalah merupakan pemilik kafe yang pernah didatangi Mia pada malam itu. Selain itu, Giselle juga memiliki tanah yang luas dan Peter lah yang selama ini membantunya dan menjalankan segala bisnisnya. Setelah itu, scene pun berpindah kepada Johnny yang baru saja selesai mandi. Tiba-tiba Peter pun datang ke rumah dan memberikan buah-buahan pemberian dari istrinya. Kemudian saat Mia menikmati buah-buahan tersebut, Johnny pun menyuruh Mia untuk mengembalikan tempat makanan tersebut. Dan dengan senang hati Mia pun bergegas pergi ke rumah Peter. Lalu setelah sampai, Peter pun mempersilahkan Mia untuk masuk ke dalam rumahnya karena pada saat itu istrinya sedang tidak ada di rumah.
mereka berdua pun mulai berbincang-bincang bersama. Di sini Mia melihat bahwa Peter melakukan pembekuan secara manual dan Mia pun mencoba menawarkan diri untuk membantu Peter melakukan pembekuan dengan komputer agar pekerjaannya bisa lebih cepat dan praktis. Tapi ternyata itu semua adalah akal-akalan dari Mia saja agar dia bisa lebih sering untuk bertemu dengan Peter. Akhirnya di sini Peter pun menyetujuinya. Beberapa hari kemudian pun tampaklah Mia yang sedang mengajari Peter menggunakan komputer. Dan semakin hari pun Peter semakin paham dan mengerti untuk menggunakan komputer. Sehingga dia bisa lebih cepat dan teliti dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian di keesokan harinya saat Mia sedang berada di rumah, dia pun dikejutkan dengan kedatangan Giselle, yang mana Giselle memberikan uang yang sangat banyak kepada Mia sebagai ucapan terima kasih karena telah mengajari Peter bermain komputer. Hal ini pun membuat Mia sangat senang karena selain dia mendapatkan uang, dia juga bisa semakin dekat dengan si Peter. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, Mia pun mengajak Peter untuk pergi ke sebuah danau. Di sini tampak mereka yang sudah tidak saling malu-malu dan mulai saling akrab satu sama lain. Yang pastinya hal itu membuat Mia sangat bahagia karena dia sudah mulai tertarik dengan si Peter sendiri. Kemudian setelah selesai dari danau, Mia pun mengajak Peter untuk mampir ke rumahnya. Dan dikarenakan situasi aman dan terkendali, Mia pun mengajak Peter untuk saling memadu kasih di lahan basah miliknya. Akhirnya Peter pun tak sanggup lagi untuk menolaknya. Setelah kejadian itu, Mia pun tampak gelisah dan cemas saat berada di rumahnya karena dia merasa bahwa dia tidak mungkin untuk berbohong lagi dengan kakaknya. Akan tetapi ternyata si Johnny pun telah mengetahui bahwa selama ini Giselle tidak pernah mengirimkan buah-buahan kepada mereka karena Johnny sendiri sudah bertemu dengan Giselle. Kini Johnny pun sudah mengetahui bahwa hal itu adalah akal-akalan dari Peter sendiri. Lalu Johnny pun mengatakan kepada Mia bahwa dia akan segera mengusirnya jika Mia masih berhubungan dengan si Peter. Singkat cerita, di tengah kesedihannya, Mia pun sadar bahwa apa yang telah dia lakukan adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Dan dia pun memutuskan hubungannya dengan si Peter dan mencoba untuk menjauh saat si Peter menghampirinya. Kemudian saat berada di rumah, Mia pun berjanji kepada kakaknya untuk tidak berhubungan lagi dengan Peter, walaupun Peter masih sering menghampirinya. Kemudian Johnny yang tahu bahwa Peter mulai semakin berani dan lancang kepada Mia, segera untuk menemui Peter. Dan Johnny pun mengancam Peter untuk tidak mengganggu Mia dan akan segera melaporkannya ke polisi jika Peter masih berani untuk mengganggu adik perempuannya itu. Lalu di tempat lain sepertinya hubungan antara Mia dan Peter pun telah diketahui oleh warga desa, di mana saat Giselle sedang bertemu dengan warga lainnya, dia pun mendapatkan laporan dari warga tersebut tentang kedekatan Mia dan Peter. Sontak hal itu pun membuat Giselle geram dan marah, apalagi saat tiba di rumah ternyata Giselle justru malah menemukan banyak foto-foto Mia yang disimpan oleh si Peter, sehingga membuat Giselle pun tampak sedih dan kecewa. Kemudian saat Giselle sedang duduk dan menahan kesedihannya, tiba-tiba muncullah Mia yang datang ke rumahnya. Di sini ternyata Mia ingin meminta maaf kepada Giselle atas segala kesalahannya. Akan tetapi Giselle yang sudah dibakar api cemburu pun langsung marah dan memukuli Mia. Sorry, Singkat cerita, di keesokan harinya, Johnny yang telah mengetahui bahwa adiknya telah dipukuli oleh Giselle, dia pun membuat surat perjanjian dengan Giselle bahwa Johnny tidak akan melaporkan Giselle ke pihak kepolisian. Dengan perjanjian, semua hutang-hutang Johnny dianggap lunas oleh Giselle. Namun tak disangka di keesokan harinya Peter dan Giselle pun justru malah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hal itu pun membuat Johnny heran siapakah yang melaporkan mereka. Wala siyang kasalanan, pakawalan niyo siya. Setelah itu, scene pun berlanjut setelah 7 tahun kemudian, di mana tampaklah Peter yang sudah bebas dari penjara, dan Peter pun kini ternyata telah berpisah dengan istrinya. Lalu Peter pun kembali ke desa tersebut untuk mengenang masa-masa indahnya saat dahulu bersama Mia, dan Peter pun juga pergi menemui Johnny. Lalu di saat bertemu Johnny, Peter pun mengatakan yang sebenarnya, bahwa dialah yang telah melaporkan kepada pihak kepolisian, karena dia tahu apa yang telah dilakukannya sebelumnya adalah hal yang salah, dan Giselle pun juga tak pantas untuk memukuli Mia pada saat itu, karena semua adalah salahnya dan dia pantas untuk mendapatkan hukumannya.
Setelah itu, Peter pun melanjutkan perjalanannya di desa tersebut dan mengenang masa-masa indahnya saat mereka berada di sebuah danau. Dan di tengah nostalgianya, dia pun dikejutkan dengan kehadiran Mia. Tentu hal itu pun membuat Peter sangat-sangat bahagia. Di sini Mia pun mengatakan bahwa di saat Peter bebas, dia yakin bahwa Peter akan datang ke desa dan mengunjungi tempat tersebut. Dan Mia pun telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menunggu Peter untuk kembali. Karena selama ini Mia sendiri memanglah sangat mencintai Peter. Nandito ka na. Dito na ako. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke lah teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih dan semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan dan selalu dalam keadaan bahagia. And see you next content.